Pres konferensi kuasa hukum Risma Situmorang, Advokat Sri Handayani, Rizky, Inka, Corno Ajmawati, SH, Maria Regina Montar, Rizky, Inka, melawan Prof. Gayus Lumbun dan pengurus Yayasan Unkris serta Rektor dihukum Perma dan harus ganti rugi kepada mahasiswa. Putusan perkara nomor 135/16 November tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami sampaikan. Mohon izin kita buka masker dulu ya. Perkenalkan, saya Siti Handayani SH dan sebelah saya ini Ibu Komi Ramawati SH. Di ujung sebelah kiri saya Ibu Marla Montar SH adalah kuasa hukum dari Ibu Dr. Randa Risma Situmorang SHMA, merupakan klien kami. Sore ini kami akan menyampaikan press release terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh klien kami kepada Yayasan Unkris sebagai tergugat 1, Ketua Dewan Pembina Yayasan Unkris sebagai tergugat 2 dalam diri Profesor Dr. Prof. Gayus Lumbun, tergugat 3-nya adalah Ketua Dewan Pengurus Yayasan Unkris, tergugat 4-nya Ketua Dewan Pengawas Yayasan Unkris, dan tergugat 5 adalah Rektor Unkris, dan sebagai turut tergugat adalah Dekan Unkris. Di mana sebagai diketahui bahwa gugatan ini kami ajukan terkait perbuatan dari Yayasan Unkris yang telah mencampuri urusan akademik klien kami yang mengambil alih tanggung jawab administratif karena permohonan pindah kuliah dari klien kami ditahan dan tidak dikeluarkan oleh Unkris berikut terakhir nilai dan dokumen akademik lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2022 dalam perkara 135 PDT G 2022 PN Jakarta Pusat memutuskan menghukum para tergugat untuk memberikan ganti kerugian material sejumlah Rp860.000 kepada penggugat klien kami yang tadinya gugatan itu kami ajukan sebesar Rp27.826.716 dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian imaterial kepada klien kami sebesar Rp500 juta dari gugatan yang kami ajukan 100 miliar. Putusan ini memang belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dalam masa tenggat untuk menentukan upaya hukum baru. Demikian kasus yang kami sampaikan. Mungkin ada dari rekan-rekan media yang akan menyampaikan pertanyaan atau yang belum jelas. Bisa diceritakan nggak apa awal mulanya? Apa Ibu Risma kenapa mau pindah, apa awalnya, terus kenapa ditahan? Mungkin untuk lebih jelas klien kami bisa bersangkutan boleh. yang bersangkutan karena ada di sini bisa ya. menjelaskan. Baik, silakan. Terima kasih Ibu Yani, terima kasih Bu PH ya. Baik, saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Jadi awal mula dari gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah saya ini adalah mahasiswa S3, program S3 yang sudah memenuhi syarat akademik dan administratif untuk mengikuti ujian terbuka. Oleh rektor di sini tergugat 5 diputuskanlah dalam suatu surat keputusan bahwa saya boleh melakukan ujian terbuka seyogianya tanggal 22 Desember 2021. 22 Desember? Ya, 2021. Jadi udah setahun setelah saya melampaui ujian proposal, seminar hasil penelitian dan ujian tertutup. Jadi ujian tertutup sudah selesai dan semua persiapan sudah dilakukan. Misalnya membuat disertasi menjadi 13 eksemplar. Kami juga saat itu merencanakan akan melakukan ujian terbuka di Hotel Sahid karena akan berlanjut dengan seminar nasional. Karena saya kan meneliti tentang penyelesaian sengketa medis yang berkeadilan dalam pembaruan hukum medis nasional.
Maka karena ada seminar nasional lanjutan setelah ujian disertasi, maka diputuskanlah akan dilakukan di Kota Sahid, dan itu pun sudah disetujui oleh rektor. Jadi persiapannya sudah sekian rupa dan matang, namun tiba-tiba oleh ketua senat. Nah, jadi yang perlu dicatat di sini, ketua senat di Unkris itu adalah juga orang yang sama dengan ketua dewan pembina Yayasan Unkris, yaitu Profesor Dr. Gayus Lumbun. Nah, saat itu Prof. Gayus Lumbun informasinya minta diadakan rapat mendadak tanggal 20 Desember. Nah, jadi saat itu dibuka oleh rektor dan saat itu diputuskan bahwa ujian terbuka saya ditunda atau dibatalkan untuk tanggal 22 Desember dengan agenda mengganti semua promotor, kopromotor, dan para penguji. Padahal sudah dibuat surat keputusan oleh rektor dan sudah tangani. Dan saya pun menghadap saat itu menjelaskan kenapa memilih di Sahid, kenapa tanggal 22 Desember sudah mendekati Natal gitu ya. Karena tanggal 20 Desember itu adalah pas 30 tahun ibu saya meninggal. Jadi seyogianya ujian terbuka itu Alasan pembatalan ada nggak? Kenapa? Alasan Pak Gayus membatalkan itu ada nggak alasan? Nah, kalau kita baca di surat rektor, itu surat dan keputusan ya yang dikirimkan. Jadi surat itu dibuat tanggal, mereka rapat tanggal 20, dibuat tanggal 20, tapi dikirimkan ke saya tanggal 21. Dan saya terima sudah sore, jam-jam 3 sore. Jadi kurang lebih, nggak ada lagi H-1 ya. Kurang lebih beberapa jam pelaksanaan lah kita terima, sehingga sudah tidak mungkin lagi saat itu kita batalkan. Hotel nggak mungkin dibatalkan, makan nggak boleh dibatalkan, para pembicara saat itu bisa dibatalkan, yaitu Prof. Remi dan Dr. Ciptaning, anggota DPR Komisi 7 ya, itu bisa kita batalkan, dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Pak Sunarto, karena melibatkan saat itu juga kita mengundang dari Mahkamah Agung. Jadi para pembicara sempat dibatalkan, tapi para undangan belum bisa dibatalkan. Sehingga saat itu tanggal 21 kita terima surat, tanggal 22 kita tetap datang ke Sahid dengan harapan akan berubah sikap daripada Unkris. Kan saya juga meng-WA rektor ya, namun ternyata tetap tidak dilaksanakan tanggal 22-nya. Undangan sudah datang, saat itu sempat juga hampir lebih 100 ya. Nah, karena tetap tidak dilaksanakan, maka saya memutuskan untuk pindah kuliah. Tanggal 23 saya kirim surat ke rektor dan ke dekan untuk menyatakan saya berhenti kuliah dan minta surat pindah dan hak saya, yaitu transkrip nilai saya selama berkuliah di Unkris. Itulah yang menjadi objek sengketa di sini, karena ternyata surat pindah dan transkrip nilai saya itu tidak diberikan pihak Unkris. Kita nggak tahu alasannya apa. Baru saya tahu tanggal 10 Januari ya, Bu Yani ya, Bu Marla ya, 10 Januari oleh dekan dikirim surat mengatakan bahwa surat pindah dan transkrip nilai Risma Situmorang telah diambil alih oleh pihak yayasan. Nah, saya tentu nggak terima dong. Kenapa pihak yayasan sampai mengurusi surat perpindahan mahasiswa? Kan mengenai surat perpindahan dan transkripnya itu harusnya kewenangan rektor sebagai pimpinan tertinggi perguruan tinggi, yaitu Unkris. Itulah yang saya tidak terima, sehingga kami mengajukan 2 gugatan perbuatan melawan hukum terhadap rektor Senat Universitas dan Senat Fakultas di PN Bekasi. Yang ini adalah perbuatan melawan hukum lanjutan, yang orangnya itu juga kan rektor kan sama. Nah, Prof. Gayus sebagai ketua senat ternyata merangkap sebagai ketua dewan pembina yayasan yang mengambil alih urusan surat pindah saya. Itulah yang menjadi materi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang Bekasi, Yang di Bekasi itu tadi mengenai sama. Bukan sama. Beda. Ditundanya itu. Ditunda dan diganti semua. Acara nggak jadi. Iya, ditunda dan diganti semua promotor dan kopromotor. Jadi berbeda ya. Berbeda materi, kerugiannya pun berbeda. Gitu. Bu, ini mahasiswanya cuma digotong yang di istilahnya ada program S3 yang lain juga ya, Mbak? Oh, saya mendengarkan itu banyak. Jadi rupanya sudah sering terjadi. Misalnya, katakan teman-teman saya sudah SKP-nya misalnya Profesor A, ya kan? Tapi begitu ujian tertutup diganti menjadi Profesor B. Nah, yang saya dengar sih itu semua adalah dari campur tangan ketua yayasan ini, karena beliau